Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah, rahmat, hidayah, dan segala nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung. Ibu-ibu, kembali kita mengungkapkan syukur kita pada Allah bahwasanya pada hari ini Senin yang bertepatan pada tanggal 14 Muharram tahun 1442 Hijriah, kita dipertemukan pada kajian online, kajian muslimah Kadipiro dengan online yang semoga tetap memberikan keberkahan dan bisa menjadi pemberat amal soleh kita di yaumil akhir kelak. Ibu-ibu, saya hari ini sekedar mengingatkan diri sendiri dan kita semuanya bahwa kita berada pada bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang penuh keutamaan, yang sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Ya. Bulan Muharram ini dikenal dengan Syahrullah atau bulannya Allah. Kenapa demikian? Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang pasti Allah telah menurunkan berbagai kejadian-kejadian luar biasa kepada hamba-hambanya yang beriman ataupun yang kufur untuk kita tadaburi bersama. Ada banyak peristiwa, nanti kita sebutkan ya, tapi sebelumnya kita buka terlebih dahulu surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 sebagaimana yang Ia tetapkan pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan hurum. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi dirimu sendiri. Ini firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada bulan ini, bulan Allah ini, kita dilarang untuk menzalimi diri sendiri. Ya, para ulama sepakat untuk menyampaikan ya bahwa kenapa disebut bulan haram. Pertama, karena pada bulan ini dilarang adanya pertumpahan darah atau peperangan, sehingga kaum musyrikin di zaman Nabi dulu ini kalau mau perang itu membolak-balikkan bulan ya. Seandainya ini bulan Muharram seharusnya, tetapi kemudian mereka tahu bahwa ini aturan tidak boleh ada peperangan, mereka menyebutnya ini adalah bulan yang lain, misalnya bulan Syawal ya, atau bulan-bulan yang lain selain Muharram. Dibolak-balik nggak karu-karuan sampai akhirnya kemudian Allah menetapkan ini, memberikan urutan-urutan sehingga tidak bisa dibolak-balik lagi ya. Kemudian yang kedua, kenapa disebut sebagai bulan haram? Karena pada bulan ini dilarang kita melakukan perbuatan haram atau perbuatan maksiat. Ya, jadi bulan ini bulan yang mulia, ada banyak pahala yang Allah sediakan untuk kita, tetapi bobot dosa maksiat yang kita lakukan pada bulan ini juga lebih berat dibandingkan hari-hari biasa. Ya, maka berhati-hati pada bulan ini, jangan zalim pada diri kita sendiri dengan melakukan kemaksiatan, dan mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah melakukan saum sunnah. Ya, memperbanyak saum sunnah di bulan Muharram ini adalah satu
keutamaan yang akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, tadi dikatakan ada di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa saja? Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ya, ini berturut-turut. Kemudian bulan Rajab. Ini adalah bulan haram. Pada bulan-bulan haram ini maka kata Allah, janganlah kalian zalim kepada diri kita sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah hari Senin. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan saum sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang umatnya apabila melaksanakan saum Senin Kamis, apalagi bertepatan dengan bulan haram. Jadi pahalanya insya Allah double, gitu ya. Nah, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menyukai saum Senin dan Kamis? Kata Rasulullah, wahai sahabatku, ketahuilah ya, bahwa hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku diutus, serta hari penurunan wahyu yang diturunkan untuk diriku. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Daud. Nah, demikian ibu-ibu ya, mudah-mudahan kita hari ini berpuasa, dan nanti insya Allah dari kajian muslimah akan ada iftar bersama ya, masing-masing di rumah karena kondisi seperti ini. Ditunggu saja, insya Allah nanti akan ada paket buka puasa untuk ibu-ibu semuanya ya, insya Allah ya. Kemudian kembali pada tadi, peristiwa-peristiwa apa sajakah yang pernah terjadi pada bulan Muharram sejak berabad-abad tahun yang lalu, terutama bertepatan pada tanggal 10 Muharram atau yang kerap disebut dengan Asyura. Ya, yang pertama adalah bertaubatnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran, kemudian Allah murka dan kemudian memberikan hukuman, Nabi Adam senantiasa memohon ampun kepada Allah, dan pada tanggal 10 Asyura ya 10 Muharram atau hari Asyura itulah taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ibu-ibu yang berbahagia ya, adalah berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhri usai dunia ini dilanda banjir bandang selama 5 bulan. Ya, tidak main-main ya. Jadi Allah menurunkan banjir bandang luar biasa di permukaan bumi ini. Itu selama kurang lebih 5 bulan, tetapi karena hamba-hambanya yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan 80 kaumnya yang beriman beserta keluarganya, ditambah dengan hewan-hewan yang berpasangan, juga tumbuh-tumbuhan, itu berhasil Allah selamatkan dan berhasil berlabuh di Bukit Zuhri bertepatan pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ya. Nah, setelah itu Nabi Nuh ya berpuasa pada hari Asyura ini sebagai tanda syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim dari siksaan Namrud. Nah, ya, ketika itu sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud kurang lebih ya sekitar 40 hari. Dan ternyata selama 40 hari itu api yang berkobar sangat tinggi tidak mampu membakar sedikit pun kulit Nabi Ibrahim. Beliau selamat dengan kulit yang mulus, dan itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Demikian pula dengan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dibebaskan dari penjara Mesir karena fitnah yang pernah menimpa beliau. Nabi Ayub ini juga disembuhkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari segala cobaan yang pernah menimpa selama 18 tahun lamanya ya.
Nabi Ayub ini adalah kekasih Allah yang begitu sabar, tidak pernah mengeluh, ahli ibadah, diberikan karunia banyak istri yang cantik, kemudian anaknya muda, tampan, ya. Pada saat sedang makan bersama, tiba-tiba atap rumahnya runtuh begitu saja dan mewafatkan semuanya kecuali Nabi Ayub dan istri-istrinya saja. Dan kemudian perkebunannya juga dihanguskan oleh Allah. Selanjutnya Nabi Ayub diberikan penyakit kulit. Demikian berlanjut terus cobaan itu hingga berlangsung 18 tahun. Nah, ini pada tanggal 10 Muharram inilah Nabi Ayub sembuh dan dibebaskan dari segala cobaan. Kemudian Allah menggantikannya semuanya dengan mengembalikan apa yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ayub. Harta bendanya kembali, istrinya menjadi lebih muda, Nabi Ayub pun demikian, anaknya pun kembali, ya, lahir dengan anak-anak yang juga tampan, kulitnya kembali mulus, ya, seperti itu. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam dan umatnya? Ya, Masya Allah, ini juga peristiwa yang luar biasa, dikejar-kejar oleh pasukan Raja Fir'aun, ya, di Laut Merah. 1.600.000 orang pasukan dengan 100.000 kuda jantan hitam. Sedangkan kaum Nabi Musa ketika itu hanya 600.000 orang saja, Bani Israel. Tetapi dengan izin Allah, yang 600.000 ini berhasil diselamatkan oleh Allah, ya, hingga memasuki Gurun Sinai dan kembali ke tanah leluhur mereka. Dan 1.600.000 pasukan Fir'aun beserta rajanya yang sangat sombong, yang terkenal senantiasa mengatakan Anna Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, itu Allah tenggelamkan. Nah, ini ya, juga Nabi Yunus selamat dari dan keluar dari perut ikan Nun. Ini juga peristiwanya terjadi pada bulan Muharram. Masih banyak lagi, ya, diantaranya adalah penobatan Utsman bin Affan sebagai khalifah, dan juga peristiwa di mana Husain bin Ali bin Abi Thalib diwafatkan oleh Allah secara syahid di pertempuran Karbala, sehingga orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah ini mendeklarasikan bahwa tanggal 10 Muharram adalah tanggal berkabungnya mereka, sehingga mereka berpuasa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pada bulan Muharram ini disunahkan untuk memperbanyak saum, bukan karena kita adalah orang Syiah, ya, yang berkabung, ya, bukan kita orang Yahudi yang juga melaksanakan saum, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memerintahkan kita untuk melaksanakan saum Asyura. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengetahui kaum Yahudi yang dulu melaksanakan saum di bulan Asyura, kemudian bertanya, kenapa kalian saum? Ya, mereka menjawab, karena Nabi Musa diselamatkan dari pasukan Raja Fir'aun pada hari ini, sehingga kami melaksanakan saum. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kami lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian, maka kami akan melaksanakan saum pada hari itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kemarin, ya, tanggal 9-10 kita melaksanakan saum Asyura. Jadi kita melaksanakan Tasu'a Asyura itu karena kita ingin menyelisihi, kita ingin berbeda dengan Yahudi yang hanya melaksanakan
puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Tetapi juga dibenarkan ketika kita melaksanakan tanggal 10 Muharram saja, karena ketika Rasulullah mengatakan tahun depan aku ingin melaksanakan 1 hari sebelum atau sesudahnya, tetapi sebelum melaksanakan itu pada haji wada ya, Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang kepada kita, begitu merindukan kita kelak supaya kita bisa dipertemukan kembali dengan beliau di bawah panji-panji Rasul. Kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, Ibu. Lalu apa saja amalan yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pahala di bulan Muharram ini? Yang pertama adalah saum, ya. Di sini ada saum Tasu'a Asyura ataupun saum sunnah yang lain, misalnya Senin Kamis ataupun saum Daud. Apabila bertepatan dengan bulan Muharram, maka pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil haram." Ya, puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan adalah saum di bulan haram. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa kita hari ini ya dianjurkan untuk melaksanakan saum Senin dan Kamis, ya, selain kemarin ya saum Tasu'a Asyura. Apalagi ibu-ibu, yang kedua adalah perbanyak amal soleh, misalnya memperbanyak sedekah. Sedekah tidak harus berupa uang, bisa misalnya memasak, kemudian sebagiannya kita berikan kepada tetangga. Kita punya pisang 2 sisir, yang satu berikan kepada tetangga sebelahnya dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Kemudian juga menyantuni anak yatim, ya. Perbanyak mengusap anak yatim itu sesungguhnya memperhalus jiwa kita, ya, melembutkan jiwa kita, dan itulah yang akan mendatangkan keridhaan Allah kepada kita. Dan alhamdulillah pada bulan Muharram ini Laska, Lembaga Amil Zakat Kadipiro, telah membagikan 15 paket bingkisan dan juga uang untuk 15 anak yatim, dan yatim dalam tanda kutip di wilayah kita, ya. Yatim tanda kutip itu adalah anak-anak yang telah kehilangan peran dari salah seorang orang tua mereka, ya. Kemudian bagi para kepala rumah tangga, ya, ayah dan juga ibu, sebisa mungkin kalau memungkinkan menambahi nafkah keluarga pada bulan haram ini, ya, yang biasa pergi, kalau biasanya tidak sempat membawakan oleh-oleh, sempatkanlah, karena ini merupakan sunnah yang dianjurkan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah utamanya adalah taubatan nasuha. Sebagaimana tadi Nabi Adam bertaubat sekian lama, diterimanya pada bulan ini, ya. Doa beliau yang terkenal adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tak ampuni dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, Nabi saja seperti itu doanya, berulang-ulang terus-menerus, tidak bosan, hingga akhirnya Allah memberikan ampunannya. Demikian pula Nabi Yunus yang telah meninggalkan umatnya karena letih berdakwah, tapi tidak ada satupun umat yang beriman kepada beliau, ya. Beliau kemudian meninggalkan umatnya, kemudian dengan izin Allah masuk ke dalam perut ikan nun, dan di dalam perut ikan nun itu beliau baru menyadari kesalahannya
kemudian memperbanyak zikir yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri dan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, terus menerus beliau ucapkan hingga kemudian Allah menurunkan ampunannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bukan siapa-siapa, kita bukan nabi, bukan istrinya nabi, bukan orang soleh yang hafal hadis, yang hafal Quran, banyak kesalahan. Mudah-mudahan pada bulan ini dengan taubat-taubatan kita, dengan amal soleh kita, Allah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga memasukkan ke dalam hamba-hamba yang diridhoinya. Wabillahi, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.